berhubung waktu kita terhadap semua dengan mengucap syukur atas berkat dan rahmatnya kita dapat berkumpul hari ini dalam acara penyambutan mahasiswa teknologi pertanian angkatan tahun 2001-2022. Yang terhormat Bapak Dakwa STTMFC selaku Ketua Program Studi Teknologi Hasil Pertanian Universitas PGRI Yogyakarta. Serta yang saya hormati Bapak Ibu dosen THP dan teman-teman mahasiswa THP yang saya cintai. Tidak lupa pula kami ucapkan selamat datang bagi adik-adik mahasiswa baru Teknologi Hasil Pertanian tahun ajaran 2021-2022. Para hadirin sekalian, pada kesempatan kali ini izinkan saya selaku pembawa acara ingin memperkenalkan diri. Nama saya Ainun Safitri, angkatan tahun 2020. Terima kasih. Selanjutnya saya akan membacakan tutupan acara pada siang hari ini, yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan-sambutan, yang ketiga perkenalan dosen, mahasiswa, administrasi, dan laboratorium, yang keempat sosialisasi visi misi kurikulum oleh ketua program studi, yang sosialisasi. Marilah kita buka acara ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu sambutan yang pertama Mas Isan, tolong di on ya kameranya. Cek dengar suara saya. Suaranya nggak kedengeran. Silakan Mas Isan sambutannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, adik-adik. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua.
Selamat datang teman-teman mahasiswa baru angkatan 2001. Selamat bergabung dengan program Sarjana Teknologi Hasil Pertanian. Semoga betah dan bisa lanjut sampai selesai. Mungkin hanya itu sambutan saya. Saya kembalikan ke MC. Baik, terima kasih kepada Mas Ihsan atas sambutan yang diberikan. Sambutan yang kedua kepada Bapak Adi Sutakwa selaku Ketua Program Studi Teknologi Hasil Pertanian. Waktu dan tempat kami persilakan. Oke, suara saya bisa terdengar dengan jelas. Jelas, Pak. Cek, suara saya terdengar dengan jelas nggak ya? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke. Jelas. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada adik-adik mahasiswa, pengurus himpunan mahasiswa jurusan atau himpunan mahasiswa program studi di Teknologi Hasil Pertanian, kepada Mbak Ainun dan kepada Mas Ihsan dan juga teman-teman pengurus yang lain. Terima kasih. Saya pertama-tama saya ucapkan selamat datang kepada adik-adik mahasiswa baru. Saya belum jelas nanti ini yang join ada berapa, mungkin nanti akan di-handle oleh pembimbing akademik ya. Nah, pertama-tama teman-teman, adik-adik semua, kita hari ini melakukan penyambutan mahasiswa baru seperti yang kita pernah lakukan juga di tahun lalu, dan ini tujuannya adalah untuk mendekatkan kita semua yang saling jauh dengan jarak. Kita di sini juga akan nanti saling mengenal bersama-sama di program studi teknologi hasil pertanian. Kemudian selain itu, supaya adik-adik mahasiswa baru dan adik-adik mahasiswa lama memiliki interaksi yang baik, terutama dalam hubungan akademik dan hubungan non-akademik, karena nanti tentu saja semuanya akan menjalankan atau mengikuti mungkin kegiatan non-akademik seperti minat dan bakat dan seterusnya. Itu saja mungkin sementara sambutan dari saya. Selanjutnya saya kembalikan ke Mbak Ainun sebagai MC, mungkin untuk lanjut ke acara selanjutnya di perkenalan seluruh mahasiswa THP dan perkenalan Bapak Ibu dosen. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Pak Adi atas sambutan yang diberikan. Selanjutnya memasuki acara yang ketiga, mahasiswa adalah yang pertama dari Adi, nanti dilanjutkan sama dosen yang lainnya. Mohon maaf suaranya putus-putus, Mbak Ainun. Gimana? Oh, diulang ya Pak. Itu memasuki acara yang ketiga, yaitu perkenalan dosen, mahasiswa, laboratorium, dan administrasi. Yang mungkin yang pertama dari Pak Adi, dan terus dilanjutkan sama dosen yang lainnya. Oke, jadi saya Jelas, Pak. Ya, jadi saya akan memperkenalkan dosen-dosen di Prodi Teknologi Hasil Pertanian, juga nanti mungkin tenaga kependidikan di Fakultas Pertanian yang sudah saya undang juga, ada laboran juga. Jadi nanti perkenalan mahasiswa mungkin nanti di-handle oleh Mbak Ainun dan Mas Ihsan ya. Jadi pertama-tama perkenalkan dulu, saya Adi Sutakwa. Jadi saat ini saya menjabat sebagai Kepala Program Studi di
teknologi hasil pertanian. Baru saja kemarin ya, belum ada 3 bulan, jadi nanti mungkin dengan teman-teman akan banyak interaksi dengan saya. Jadi kalau tadi mungkin sudah lihat di video profil, masih di situ, masih kepala program studi masih Bulana ya. Jadi itu salam kenal dengan saya, nanti mahasiswa baru akan dimasukkan ke grup yang seluruh angkatan, jadi nanti di situ juga ada seluruh dosen. Selanjutnya mungkin saya persilakan kepada Bu Lana untuk memperkenalkan diri. Baik, terima kasih. Perkenalkan, saya Lana Santika Nadia. Oke, suara saya terdengar ya? Sebelumnya saya ucapkan selamat datang, selamat bergabung untuk adik-adik mahasiswa baru Teknologi Hasil Pertanian Universitas PGRI Yogyakarta. Tadi sudah perkenalan, nanti saya akan mengampu untuk semester 1 mengampu mata kuliah kimia fisika. Jadi nanti kita akan intens lebih kenal dekat ketika kuliah di kimia fisika. Mungkin itu saja. Selanjutnya, Bu Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dewi Amreh. Saya masuk bareng dengan Bulana dan Bu Atika. Kemudian yang disusul Pak Adi sama Pak Arman. Tapi di sini saya umurnya paling tua di antara dosen-dosen yang lain. Untuk semester 1, insya Allah saya mengajar mata kuliah kimia anorganik, kimia dasar 1. Mungkin kalau angkatan sebelumnya dengan Pak Adi, untuk tahun ini dengan saya. Itu nanti mungkin waktu kuliah, kalau mau tanya-tanya, saya asli Jogja. Ibu saya dari NTT, kalau bapak saya dari Jogja. Anak saya 2, tinggal di Jogja semua. Itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dosen di THP, nama saya Atika Nur Syarifah, asli Solo. Kemudian nanti untuk di semester 1 saya akan mengajar tentang pengantar teknologi hasil pertanian. Jadi itu nanti akan membahas tentang dasar-dasar di teknologi hasil pertanian itu kita belajar apa aja sih, seperti itu. Kemudian kalau nanti kita akan lebih banyak berkomunikasi dan berinteraksi di mata kuliah tersebut. Oke, untuk selanjutnya silahkan untuk Bapak Dika. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya dengar nggak ya? Dengar. Oke. Ya, selamat siang adik-adik, teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Pradeka Brilian Purwandoko. Di sini saya paling junior ya. Yang angkatan pertama itu ada Mbak Bulana dan Bu Dewi dan Bu Atika. Kemudian disusul Pak Adi dan Pak Arman, dan yang terakhir saya sendiri. Saya asli dari Bantul, Yogyakarta. Kemudian untuk mengenal lebih dekat, nanti kita bisa sharing-sharing, kita bisa diskusi pada beberapa mata kuliah, ya seperti di Satuan Operasi 3 ataupun di mata kuliah proses thermal. Mungkin itu dari saya.
Untuk selanjutnya saya serahkan ke Pak Arman. Mohon Pak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekali lagi selamat datang mahasiswa baru 2021. Perkenalkan saya Suharman, saya asli dari Sulawesi ya. Jadi di program studi teknologi hasil pertanian ini kalau melihat data mahasiswanya itu bisa dikatakan mahasiswa Nusantara karena semua dari penjuru Nusantara ada. Dan semoga juga silaturahim selalu terjaga. Saya asli dari Sulawesi tadi udah, nanti akan lebih dekat lagi ketika nanti masuk kuliah. Dan alhamdulillah sudah punya istri. Saya pikir cukup itu dari saya. Selanjutnya saya persilakan kepada admin THP. Ya, Mbak Tias, monggo silakan perkenalan. Setelah itu disusul Mbak Cherry. Ya, silakan mungkin ini yang sudah hadir dulu Mbak Tias dengan Mbak Cherry, ada juga Mbak Hana. Jadi adik-adik mahasiswa di sini selain Bapak Ibu dosen di THP, terutama di Fakultas Pertanian juga ada tenaga kependidikan. Jadi nanti urusan administrasi tentang UAS atau misalnya ujian skripsi dan seterusnya nanti akan berhubungan dengan Mbak Tias dan Mbak Hana ini. Silahkan diperkenalkan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tias sebagai tenaga administrasi di Fakultas Pertanian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hana sebagai tenaga administrasi Fakultas Pertanian. Udah gitu aja Mbak. Oke, jadi Mbak Tias ini tadi asal Bantul dekat Parangtritis. Jadi nanti adik-adik mahasiswa kalau misal mau main-main ke pantai, nanti main ke tempatnya Mbak Tias ini. Terus kalau Mbak Hana ini dari Kulon Progo. Kulon Progo itu juga banyak tempat wisatanya. Jadi kalau main-main ke Kali Biru misalnya, nanti mampir ke Mbak Hana ini. Terus satu lagi ada Mbak Cherry. Silakan Mbak Cherry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cherry Giani Catri, laboran di Fakultas Pertanian yang nantinya akan membantu adik-adik semua selama proses praktikum khususnya di laboratorium. Terima kasih. Terima kasih Mbak Cherry. Iya, jadi Mbak Cherry ini rumahnya dekat UPI juga ya. Nanti mungkin kalau teman-teman sudah lama di Jogja akan tahu itu daerah sekitar Jalan Cokro Aminoto dan seterusnya. Nah, selain Mbak Cherry, di Fakultas Pertanian juga ada Ibu Dekan, Ibu Tri Kusmastuti. Kemudian ada juga Bapak Dekan itu Bapak Ardianto. Kemudian Bapak Wakil Dekan maksud saya. Terus kemudian ada Bapak Kepala Program Studi Agroteknologi, Bapak Bintang. Jadi nanti kemungkinan teman-teman kalau yang sudah di Jogja mungkin juga akan kenal dengan Bapak Ibu dosen di Fakultas Pertanian itu. Mungkin itu dari perkenalan dari dosen dan karyawan. Saya kembalikan ke Mbak Ainun, mungkin bisa perkenalan mahasiswa THP yang angkatan 2019-2020, juga mahasiswa baru 2021 ini. Silakan. Oke, baik. Terima kasih kepada Bapak Ibu dosen yang sudah memperkenalkan diri. Langsung saja kepada mahasiswa dari angkatan 2021 dulu ya. Saya akan pandu
Dari yang pertama dari Mas Iqbal Maulana. Nanti memperkenalkan diri, nama, alamat, dan asal sekolah. Silakan kepada Mas Iqbal Maulana. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iqbal Maulana, alamat saya Kebumen. Asal sekolah SMA Negeri 1 Ayah. Terima kasih. Terima kasih Mas Iqbal. Ya. Selanjutnya Ludi Rahmanto. Ludi Rahmanto, apakah Mungkin belum join Mbak Ainun, dilanjutkan ke yang lainnya dulu. ya? Umi Latifah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Lutfia. Umi Lutfia asal dari Sumatera Selatan, asal sekolah SMK Pertanian Negeri 2 Tugu Mulyo. Baik, terima kasih Mbak Umi. Selanjutnya Remigius Gerlandi Fidin. Remigius Gerlandi Fidin ada nggak? Di skip aja dulu ya. Kayaknya nggak ada. Selanjutnya Theodorus Yosep Tata Buang Lejap. Ya, perkenalkan nama saya Theodorus Yosep Tata Buang Lejap, asal sekolah SMA Katolik Frater Don Bosco Tarakan. Alamat saya Jalan Patimura RT 5 Tembudan, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Terima kasih. Terima kasih Mas Yosep. Selanjutnya Martinus Dosa. Selamat siang untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Martinus Dosa, asal saya dari NTT, asal sekolah saya dari SMK Negeri 1 Aisesa. Terima kasih. Oke, terima kasih ya. Sekarang dilanjutkan angkatan 2020 kepada Mas Isan, kami persilakan. Perkenalkan, nama saya Isan Satya Adi Nugraha, asal dari Parangtritis. Ya sudah, ya saya kembalikan ke MC. Next selanjutnya Mbak Nuril. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuril Indonesia Isati. Asal saya dari Batang, Jawa Tengah. Terima kasih. Terima kasih Mbak Nuril. Next selanjutnya Mbak Puspita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puspita Budiarti dari Wonosobo, angkatan 2020. Terima kasih. Selanjutnya Mas Hanif. Silakan untuk yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanif Maulana dari asal alamat Tulang Bawang, Lampung. Terima kasih Mas Hanif. Next Tommy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tommy Listiono, biasa dipanggil Tommy. Saya angkatan tahun 2020. Saya asli orang Solo, Jawa Tengah, tetapi saya dari kecil tinggalnya di Jogja. Saya tinggalnya di Jogja Kota. Terima kasih. Iya, terima kasih juga Mas Tommy.
Tadi saya sudah memperkenalkan diri ya dari awal. Tadi saya angkatan 2020 dan nama saya Ainun Safitri. Selanjutnya angkatan 2019 kepada Mbak Kintan kami persilakan. Mbak Kintan. Mungkin terkendala sinyal juga, Mbak Ainun. Jadi coba tadi balik lagi ke yang angkatan 2021 lagi. Yang itu Remigius Garland Dividen. Kayaknya nggak ada di Pak. Ada itu, cuman itu di mute kayak. Coba mute-nya di. Kameranya on sih Pak, tapi suaranya nggak di itu. Oke, kalau gitu mungkin nanti dilanjutkan setelah tanya jawab saja. Jadi sekarang lanjut ke acara. Baik, terima kasih kepada teman-teman mahasiswa angkatan 2019, 2020, dan 2021 yang telah memperkenalkan diri. Selanjutnya memasuki acara yang keempat, yaitu sosialisasi visi misi kurikulum oleh Ketua Program Studi kepada Bapak Adi Sutakwa. Waktu dan tempat kami persilakan. Suara saya sudah terdengar ya? Share screen saya sudah terdengar? Sudah terlihat jelas? Oke. Pertama-tama saya ucapkan selamat datang para calon cendekiawan dan ahli pangan masa depan. Jadi saya akan refresh kembali selalu seperti dari awal. Kita akan membahas sebenarnya kita akan kuliah apa di teknologi hasil pertanian ini. Nah, jadi teknologi pangan atau teknologi hasil pertanian merupakan aplikasi ilmu pangan pada seluruh mata rantai penanganan bahan pangan hasil pertanian untuk menghasilkan produk. Jadi kita kuliah di sini tujuannya untuk memiliki kecakapan atau keterampilan dalam menghasilkan produk. Produk yang seperti apa? Produk yang aman, bermutu, dari seluruh rantai penanganan, mulai dari pemanenan, penanganan pasca panen, pengolahan, pengawetan, pengemasan, penyimpanan, distribusi, hingga siap konsumsi. Jadi mungkin adik-adik pernah mendengar prodi di universitas lain, baik negeri maupun swasta, namanya kok teknologi pangan. Kok di UB namanya teknologi hasil pertanian, mungkin berbeda namanya, tapi itu yang kita pelajari pada intinya adalah sama. Bahkan kita menginduk pada satu organisasi profesi yang menentukan standar pendidikan ini sama. Jadi kita menginduk kepada PAPI, Perhimpunan Ahli Teknologi Pangan Indonesia. Jadi kalau di tempat lain adik-adik mungkin melihatnya teknologi pangan, di tempat kita teknologi hasil pertanian. Biasanya perbedaan nama ini karena fakultas tempat prodi ini. Jadi kalau di tempat lain mungkin di fakultas Saintek, kalau di tempat kita karena kebetulan lebih cocok di fakultas pertanian, jadi sementara ini namanya teknologi hasil pertanian. Nah, jadi nanti setelah lulus THP jadi apa sih? Kita akan jadi STP. STP itu Sarjana Teknologi Pertanian. Jadi nanti adik-adik ketika lulus S1, lulus dari THP UPY, gelar yang didapat adalah STP, Sarjana Teknologi Pertanian. Nah, itu sudah sesuai aturan dari Dikti. Aturan terakhir tanggal 28 Agustus 2019. Nah, jadi apa yang dipelajari di
teknologi hasil pertanian. Jadi ada sekitar 6 pokok keilmuan kalau teman-teman mungkin belum mengenalnya ya. Jadi sangat banyak sekali mahasiswa baru teknologi pangan maupun teknologi hasil pertanian biasanya masuk jurusan ini atau masuk prodi ini belum tahu nanti mau belajar apa sih. Nah, ini akan saya jelaskan, terutama kita akan belajar 6 poin keilmuan ini. Pertama, kita akan belajar kimia. Di situ kita ada mata kuliah kimia dasar, kimia pangan, analisis pangan, dan seterusnya. Kemudian ada mata kuliah mikrobiologi. Jadi mulai dari biologi sampai mikrobiologi kita akan belajar bakteri, akan belajar fermentasi, dan seterusnya. Kemudian ada juga mata kuliah atau keilmuan rekayasa. Di situ ada proses termal, satuan operasi, dan banyak sekali makul teknologi. Misalnya teknologi susu, teknologi bakery, teknologi hasil perkebunan, dan seterusnya. Adik-adik juga akan belajar biokimia. Jadi biasanya kalau di univ-univ negeri seperti UGM atau IPB, biasanya yang masuk ke teknologi pangan ini biasanya yang gagal masuk kedokteran. Jadi mereka biasanya akan belajar gizi dan biokimia ini. Makanya biasanya mereka penelitiannya tentang itu, tentang gizi dan seterusnya, tentang kesehatan. Nah, nanti teman-teman, adik-adik yang belajar di THP juga bisa melakukan penelitian tentang gizi dan kesehatan. Kemudian di THP kita juga akan belajar beragam ilmu terapan, seperti misalnya uji sensoris, ingredient, dan bahan tambahan pangan, pengawetan, pengemasan, dan seterusnya. Selain itu, teman-teman tentu saja juga akan mempelajari kecakapan hidup. Jadi akan belajar ilmu komunikasi juga dari mata kuliah bahasa Indonesia, bahasa Inggris pertanian, nanti ada kita juga akan belajar etika profesi. Jadi teman-teman nanti ketika bekerja di industri atau di dunia kerja di BPOM atau di instansi pemerintah, di dinas, dan seterusnya akan memiliki sikap yang baik dalam berhubungan secara sosial. Tentu saja teman-teman akan belajar ekonomi teknik yang di situ akan diajari juga tentang studi kelayakan bisnis dan seterusnya. Jadi jangan khawatir kalau teman-teman memang dari awal pengennya bisnis aja, punya bisnis pangan, nanti tetap bisa belajar di THP UPY. Nah, sebenarnya bedanya apa dengan ilmu gizi, tata boga, dengan teknologi pangan, teknologi hasil pertanian? Tadi saya sudah jelaskan ya, TP, teknologi pangan, atau THP, teknologi hasil pertanian, itu sebenarnya sama saja, karena kita menginduk pada satu organisasi profesi, yaitu PATPI. Nah, terus bedanya apa dengan ilmu gizi dan tata boga? Jadi, yang paling gampang untuk mencontohkannya sebenarnya nanti kerjanya apa. Jadi kalau ilmu gizi, biasanya jadi ahli gizi, misalkan jadi kalau jadi wirausahaan bisa bikin catering diet misalnya, atau kalau dia kerja di pemerintahan bisa kerja di rumah sakit. Biasanya yang jadi ahli gizi menyiapkan makanan untuk pasien, atau misal di perusahaan juga biasanya ada ahli gizinya untuk mengurusi karyawan. Nah, itu perbedaan yang paling mencolok sebenarnya di situ. Kalau tata boga ya biasanya lulus jadi chef atau jadi baker. Jadi baker itu yang biasa bikin roti atau cookies di toko roti dan seterusnya. Itu perbedaan yang paling mencolok. Tapi sebenarnya ketiga jurusan ini atau ketiga prodi ini beririsan. Nah, keuntungannya kalau adik-adik kuliah di THP atau di TP, sebenarnya itu bisa dilakukan. Jadi teman-teman tetap bisa jadi wirausahawan, bisa jadi ahli gizi juga, bikin catering sendiri juga bisa. Jadi dengan kuliah di THP UPY, adik-adik sudah mendapatkan satu paket keilmuan yang sangat banyak, dan itu bisa menjadi peminatan atau kepakaran sendiri nanti ketika teman-teman sudah lulus. Nah, jadi nanti kita istilahnya ya akan menjadi food technologist. Kita bisa bekerja di industri makanan. Jadi
misalnya di Indofood atau di Nutrifood, bisa bekerja di pabrik mie instan, bisa bekerja di pabrik tepung atau pabrik susu misalnya, bisa di Ultra Jaya. Jadi itu adalah salah satu profil lulusan THP UPY. Jadi teman-teman menjadi profesional industri pangan. Profesional industri pangan itu bisa ditempatkan di produksi, bisa ditempatkan di R&D, Research and Development, bisa juga ditempatkan di QC, Quality Control, bisa juga di pemasaran. Jadi tidak hanya di pabrik, di dalam benar-benar di pabrik dengan alat-alat berat seperti itu, teman-teman juga bisa di pemasaran juga. Nah, kalau tidak menjadi profesional industri pangan, teman-teman juga tadi seperti saya bilang bisa bekerja di BPOM, Badan Pengawas Obat dan Makanan. Itu PNS lain biasanya yang membutuhkan teknologi pangan juga adalah Dinas Ketahanan Pangan atau Dinas Pertanian di kabupaten masing-masing, karena itu kan pasti ada di kabupaten, adik-adik semua pasti ada dinas pertanian, itu pasti ada. Kadang ada yang pecahannya menjadi Dinas Ketahanan Pangan, ada juga Dinas Perikanan, seperti itu. Nanti sama-sama akan membutuhkan lulusan teknologi pangan atau lulusan teknologi hasil pertanian. Selain PNS, BPOM, dan dinas itu, adik-adik juga bisa menjadi peneliti. Peneliti juga PNS yang umumnya ada di LIPI. Kalau tidak di LIPI, biasanya ada di Perkebunan Nusantara, atau itu adalah BUMN. Misalnya adik-adik jadi peneliti di Pusat Penelitian Kakao. Di Jember ada Pusat Penelitian Kakao. Jadi di Subang, Jawa Barat ada Pusat Penelitian Padi. Jadi banyak sekali pusat penelitian di bawah kementerian yang meskipun itu bukan PNS, tapi bisa terhitung sebagai BUMN. Selain itu, adik-adik juga tentu saja bisa menjadi wirausaha di bidang pangan. Jadi banyak sekali lulusan pangan yang sudah menjadi wirausaha, bisa di mengembangkan produk coklat misalnya, atau produk kopi, atau produk bakery tadi, atau juga produk minuman. Sekarang kan banyak sekali produk minuman kekinian ya. Jadi adik-adik juga nanti lulus bisa menjadi wirausahawan itu. Nah, jadi sebenarnya itu kan tadi gambaran umum tentang kuliah di teknologi pangan ya, teknologi hasil pertanian. Nah, tapi kalau kuliah di THP UPY bagaimana sih? Nah, jadi ini adalah visi misi kami. Jadi adik-adik nanti setiap perkuliahan nanti akan ditampilkan visi misi ini, karena ini kita sedang dalam masa pengajuan akreditasi. Jadi nanti mahasiswa semua juga akan dilibatkan dalam akreditasi. Nanti saat dinilai oleh tim dari Dikti, adik-adik juga akan dilibatkan. Makanya di sini saya juga ingin menjelaskan kepada adik-adik semua bahwa visi misi THP UPY adalah menjadi program studi yang unggul di bidang inovasi produk hasil pertanian global berbasis kearifan lokal, itu pada tahun 2043. Nah, sementara itu misi Prodi Teknologi Hasil Pertanian nanti adalah menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran untuk menghasilkan sarjana yang berkompeten dan inovatif, kemudian melaksanakan penelitian dan menghasilkan inovasi produk, kemudian bisa juga menerapkan hasil pendidikan dan penelitian untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Terus kita juga akan menjalin kerjasama yang sinergis dan produktif untuk mendukung pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Jadi visi misi ini sudah disusun oleh tim kurikulum kami dengan banyak pertimbangan, nanti akan berhubungan dengan mata kuliah juga, yang di situ nanti adik-adik mungkin akan melihat istilah-istilah yang asing ya, misalnya istilah capaian pembelajaran lulusan seperti ini. Jadi konsekuensi dari kurikulum yang bagus memang harus terdiri dari beberapa aspek yang sangat rumit seperti ini. Nanti adik-adik juga berhak tahu, meskipun mungkin nggak akan menghafalkan juga, tapi adik-adik berhak tahu bahwa kita semua, Bapak Ibu dosen di THP UPY serius
menumbuhkan atau mengembangkan prodi kita untuk menjadi program studi yang unggul. Jadi ini ada 4 aspek CPL atau capaian lulusan, ada sikap, keterampilan umum, pengetahuan, dan keterampilan khusus. Itu kita merujuk pada PATI, dan di situ masing-masing jumlahnya berbeda ya. Nanti teman-teman secara detail mungkin akan lihat di perkuliahan masing-masing. Nah, selain ini, selain capaian pembelajaran lulusan, tadi kita juga di awal sudah saling kenal dengan dosen di THPUPY. Jadi kita ada 6 dosen, semuanya berpendidikan linier. Artinya linier adalah di S1 kita mempelajari tentang pangan, di S2 kami juga mempelajari tentang pangan. Jadi saya S1 di Solo, di UNS, Universitas 11 Maret, kemudian S2 di UGM, pangan juga, ilmu dan teknologi pangan. Kemudian Bu Lana dan Bu Dewi, S1, S2, itu ada di UGM, di teknologi pangan dan hasil pertanian. Kemudian Ibu Tika juga sama seperti saya, di S1 di UNS, S2 di UGM. Kemudian Pak Suharman, itu di Halu Oleo, di Kendari, S1, kemudian S2 di UGM. Kemudian satu lagi dosen kita yang terbaru ada Pak Deka, S1 di UGM, kemudian S3 di IPB. Jadi menggunakan program PMDSU, itu dari S1 langsung ke S3, jadi tidak ada gelar S2-nya, makanya langsung gelarnya doktor S3. Nah, itu juga nanti insya Allah akan menunjang penilaian kita di akreditasi, supaya kita semua akan menjadi program studi yang unggul. Dan teman-teman tidak perlu khawatir mungkin melihat akreditasi THPUPY yang belum B atau belum terlihat, itu karena tiap 2 tahun akreditasi akan diperbarui, akan bisa diajukan lagi. Makanya nanti ini bahkan sebelum Mbak Kintan lulus, angkatan kita yang tertua Mbak Kintan itu nanti insya Allah sudah ada akreditasi yang baru, dan itu nilainya sudah kami upayakan, insya Allah nanti nilainya juga akan baik atau lebih bagus dari itu. Nah, ini adalah selain CPL itu dan dosen, kita juga menunjang pendidikan dan pengajaran kita dengan alat-alat laboratorium. Ini yang adik-adik lihat namanya water bath, biasanya untuk memanaskan atau istilahnya penangas air. Jadi biar yang dipanaskan itu enggak kontak langsung dengan api atau enggak kontak langsung dengan pelat besinya. Kemudian ini ada oven dan inkubator. Yang kiri adalah oven, yang kanan adalah inkubator. Inkubator ini biasanya untuk menumbuhkan mikroba. Kalau oven itu biasanya untuk mengeringkan ya, mengeringkan. Sebenarnya ada satu lagi alat yang lebih tepat untuk mengeringkan, itu namanya cabinet dryer. Nah, kalau ini yang paling kiri adalah autoclave. Autoclave itu alat untuk mensterilisasi. Jadi di dalam prosesnya dipanaskan dalam air dengan tekanan yang tinggi juga. Jadi di situ kedap udara. Jadi seluruh bakteri dan kotoran bisa mati atau hilang. Kemudian yang tengah ini namanya laminar airflow. Biasanya di situ ada sinar UV, itu juga untuk kegiatan penelitian yang berhubungan dengan bakteri. Kemudian sebelah kiri ini ada mikropipet. Jadi ini untuk mengambil cairan yang jumlahnya sangat kecil, misalnya ini 0,1 mili atau ada 0,01 mili. Jadi bisa menggunakan alat mikropipet ini. Kemudian ini sebelah kiri ada spektrofotometer atau spektro UV vis, biasanya disebut seperti itu. Ini biasanya untuk mengukur senyawa yang bisa diukur pantulan cahayanya atau difraksi cahayanya. Jadi misalnya vitamin, jadi bisa mengukur vitamin dengan ini, antioksidan dan seterusnya. Kemudian yang tengah ini sama dengan yang awal tadi ya, oven. Yang sebelah kanan juga oven. Jadi kita ada 3 oven kalau nggak salah. Jadi ini semua alat-alat yang nanti akan digunakan oleh adik-adik saat praktikum dan penelitian. Nah, ini nanti semester 1 akan
dijelaskan oleh pembimbing akademik, tapi saya ini biar adik-adik tahu dulu bahwa intinya ada 20 SKS di situ. Kemudian semester 2 itu ada 21 SKS. Sorry, ini saya salah ketik ya. Jadi agama itu ada banyak pilihannya, nanti ada agama Islam, agama Katolik, agama Konghucu, agama yang lain yang diakui oleh. Nah, jadi nanti ini mungkin mahasiswa kita berbeda-beda kepercayaannya, nanti mohon lapor kepada pembimbing akademik. Jadi nanti di semester 2 bisa ditempatkan sesuai dengan agama yang dipercayai. Nah, ini 21 SKS ya. Mohon maaf ini saya tulis. Nah, ini nanti semester 3 21 SKS juga. Jadi ini adalah yang akan adik-adik mahasiswa baru dapatkan. Nah, mungkin agak berbeda dengan mahasiswa yang lama. Jadi mahasiswa angkatan 2019 dan angkatan 2020 menggunakan sistem kurikulum peralihan. Jadi mungkin agak berbeda. Jadi nanti jangan iri kalau lihat sebaran mata kuliah atau mata kuliah kakak-kakak tingkatnya. Karena nanti semuanya sudah kami atur dan semuanya juga akan tetap mengambil. Kemudian di semester 4 ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris pertanian, dan beberapa mata kuliah lain yang berhubungan dengan keilmuan prodi kita. Kemudian semester 5 kita ada bisnis pertanian. Kemudian ada juga pengembangan produk. Jadi ini yang paling menarik nanti di prodi kita, karena di bisnis pertanian nanti adik-adik akan benar-benar diajari untuk menjual produk makanan atau produk minuman, disertai dengan mata kuliah pengembangan produk dan proses ini. Di situ adik-adik akan diajari bagaimana mengembangkan produk pangan supaya itu baik secara desain produknya, kandungan gizinya, kemasannya, dan seterusnya. Kemudian di semester 6, 7, dan 8, adik-adik akan mengambil kuliah kerja nyata dan kerja praktik. Jadi di kerja praktik ini nanti secara reguler adik-adik akan magang di perusahaan atau di industri pangan selama 1 bulan. Nanti juga kita ada program MBKM atau Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Di situ bisa magang sampai 6 bulan. Tapi itu akan saya jelaskan setelah ini. Nah, di semester 7 mata kuliahnya sudah sedikit, tinggal seminar, kemudian 1 mata kuliah wajib, dan ada beberapa mata kuliah pilihan yang harus diambil. Selain itu, tentu saja melalui MBKM nanti adik-adik juga bisa pertukaran pelajar dengan prodi pangan lain, misal di UGM, di IPB, di UB, dan seterusnya. Kemudian di semester terakhir, di semester 8, adik-adik secara sistem, secara KRS akan mengambil skripsi. Tapi kami harapkan nanti sebenarnya semester 7 itu harusnya sudah mulai penelitian. Jadi semester 8 ambil bisa langsung lulus 3,5 tahun. Nanti 144 SKS. Jadi kalau dibandingkan dengan prodi lain, mungkin adik-adik bisa lihat teman-temannya ada berapa SKS. Di prodi kita sudah memenuhi aturan dari kementerian atau dari Dikti, yaitu 144 SKS. Nah, selain itu ada beberapa mata kuliah pilihan ini yang nanti adik-adik bisa pilih di semester 6 dan 7. Kemudian ini juga mata kuliah pilihan. Nah, kemudian ada MBKM yang akan saya jelaskan secara singkat. Ini adalah hak belajar adik-adik di luar prodi, jadi bisa di dalam UPY, misalkan prodinya beda, bisa di manajemen, atau di teknik industri, atau di prodi yang lain. Kemudian bisa juga di luar UPY, sesama pangan, sesama THP atau sesama teknologi pangan. Yang tadi saya bilang bisa di Halu Oleo misalnya, bisa di UNS, bisa di UAD di Jogja, UAD juga ada, atau bisa di Brawijaya dan seterusnya. Nah, jadi MBKM ini sebenarnya ada 8 jenis kegiatan ya yang nanti adik-adik akan dapatkan di semester 6. Jadi mahasiswa semester 1 nanti bisa menagih ke prodi, ingin melakukan MBKM di luar prodi, ada 8 jenis ini. Hanya saja tidak semuanya tentu saja bisa kita fasilitasi karena ini tergantung
kebijakan prodi dan kecilian prodi masing-masing. Ini sebagai contoh saja asistensi mengajar. Asistensi mengajar ini paling cocok untuk mahasiswa pendidikan FKIP. Sementara buat kita kan nggak cocok. Jadi kita nanti sebagai mahasiswa THP atau teknologi pangan paling cocok nanti adalah magang, pertukaran pelajar atau kegiatan wirausaha. Jadi itu nanti yang akan dilakukan adik-adik di semester 6. Baik, saya kira itu presentasi dari saya. Selanjutnya adik-adik akan dipandu oleh pembimbing akademik, yaitu Bapak Suharman. Jadi setiap angkatan berbeda pembimbing akademiknya. Nanti Bapak Suharman akan menjelaskan mata kuliah di semester 1 dan akan dijelaskan keperluan KRS dan seterusnya. Terima kasih. Ainun, silakan. Oke, terima kasih kepada Pak Adi yang sudah menjelaskan tentang sosialisasi visi misi kurikulum teknologi hasil pertanian. Selanjutnya yang kelima yaitu sosialisasi KRS dan e-learning oleh Ketua PA kepada Pak Suharman STP MSC. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Ainun atas kesempatan dan waktunya. Terima kasih juga kepada Pak Adi selaku Ketua Program Studi yang telah mempercayakan saya untuk menjadi pembimbing akademik mahasiswa tahun 2021. Apakah suara saya terdengar jelas, Ainun? Jelas, Pak. Oke. PPT-nya terlihat jelas ya? Terlihat jelas. Oke, saya mulai. Baik. Timeline-nya saya dua aja ya topik yang akan saya sampaikan. Yang pertama KRS, yang kedua kemudian e-learning. Jadi mohon untuk dicermati untuk mahasiswa baru. Jadi di slide pertama ini saya akan membahas terlebih dahulu KRS. KRS ini merupakan kartu rencana studi ya. Jadi untuk bisa melakukan KRS itu yang pertama wajib memiliki NPM dan PIN tentunya. Nah, tadi ada beberapa yang belum mendapatkan PIN, itu sudah kami lakukan koordinasi dengan universitas, nanti akan segera ditindaklanjuti, jadi jangan khawatir. Kalaupun nanti mungkin ada keterlambatan, itu tetap bisa melakukan kuliah. Tetap ada dispensasi dari program studi. Oke, kemudian sedikit penjelasan. KRS ini sebenarnya itu berisi daftar mata kuliah yang kemudian diprogram oleh seluruh mahasiswa dalam satu semester ya. Nah, di situ ada tercantum data mahasiswa, kemudian nomor mahasiswa, angkatan, bahkan sampai dengan jurusan dan fakultas. Nah, ini yang kemudian akan dipakai dan menjadi masuk kategori masa aktif dan bisa digunakan pada saat nanti perkuliahan dan sampai ujian akhir semester. Nah, lalu bagaimana contoh KRS? Itu di sini sebagai gambaran saja, nanti tampilannya seperti ini ya. Ada beberapa mata kuliah, kemudian identitas mahasiswa. Nah, nanti di penjelasan berikutnya akan lebih spesifik tentang mata kuliah dan kode mata kuliah. Jadi ini hanya gambaran umum. Oke, selanjutnya bagaimana tahapan untuk melakukan KRS? Di sini saya sudah memberikan poin-poin atau langkah-langkah yang insya Allah cukup jelas untuk disimak, mulai dari linknya atau nama websitenya itu akademikupy.ac.id. Nanti setelah kalian memasukkan ini di Google, itu akan muncul tahapan kedua. Tahapan kedua ini berisi sistem informasi akademik. Jadi pada halaman ini yang kalian akan masukkan itu adalah NPM dan PIN. Jadi yang sudah memperoleh NPM dan PIN sudah bisa melakukan KRS. Oke, selanjutnya di poin ketiga, setelah kita melakukan login, ini menu KRS itu kemudian klik menu KRS ya. Klik menu KRS di sebelah kanan yang ketiga yang lingkaran biru. Nah, setelah nanti klik akan muncul ubah KRS. Itu yang akan kalian klik dan nanti akan lanjut ke tahapan keempat. Nah, di tahapan keempat ini nanti ada
kolom ya, nanti kolom ini akan berisi mata kuliah. Nah, yang akan kalian klik itu pilih tambah data ya. Tambah data, di sini ada lingkaran hijau. Nanti kalian klik lingkaran data, lalu kemudian akan next di tahapan kelima. Nanti akan muncul banyak mata kuliah. Yang perlu kalian perhatikan atau cermati di sini adalah yang pertama kode mata kuliah. Jadi nanti saya sebagai pembimbing akademik nanti akan mengirimkan daftar mata kuliah beserta jadwalnya. Itu yang akan kalian cocokkan di sini di tahapan kelima ini. Nanti tinggal masukkan kode mata kuliah, lalu kemudian klik pencarian. Setelah itu di tahapan ke-6 kalian bisa mengklik warna kuning, tanda kuning yang sebelah kanan pojok. Ya. Mohon maaf, saya ulangi kembali di poin 5 ini setelah menemukan mata kuliahnya, klik tanda kuning, tanah ya. Yang saya ini tanah kuning nanti akan muncul seperti tahap 6. Ini sebagai contoh ya, ini salah satu mata kuliah yang sudah dipilih. Kemudian selanjutnya di tahapan ke-7, prosesnya kita lakukan secara berulang, sesuai dengan KRS atau total SKS yang sudah ditetapkan oleh pembimbing akademik. Jadi tidak boleh melebihi dari yang sudah ditetapkan oleh pembimbing akademik. Kemudian di poin ke-8, setelah nanti semua mata kuliahnya ada, mahasiswa sudah bisa menyimpan dan juga memprint secara langsung. Ya, jadi bisa langsung dicetak KRS-nya dengan catatan jumlah mata kuliah dan total SKS-nya sudah benar. Jadi silakan dicermati berkali-kali apakah sudah benar apa belum, itu nanti dipastikan dengan jadwal yang sudah ditentukan. Setelah itu nanti ada tampilan PDF ya di poin ke-10, di langkah ke-10 ini ada PDF paling bawah sebelah kiri. Ini bisa kalian klik dan bisa memilih download ya. Nah, nanti ada 2 lembaran. 2 lembaran itu yang nanti akan kalian bawa ke penasehat, ke pembimbing akademik yang untuk kemudian ditandatangani seperti itu. Lembar pertama itu buat mahasiswa, lembar kedua buat arsip akademik seperti itu ya untuk tahapan ke-11. Kemudian yang ke-12 itu seperti yang saya katakan tadi, kalian bisa print secara langsung kalau misalnya komputernya terhubung langsung dengan printer. Nah, seperti itu. Hasil akhirnya akan seperti ini, seperti yang di awal tadi saya sampaikan. Jadi cukup mudah tentunya untuk langkah-langkah pemilihan KRS. Sebenarnya ya lebih sulit langkah-langkah itu games Mobile Legends yang sering kalian ceritakan itu. Ini lebih mudah malahan. Apalagi yang suka main Free Fire itu lebih sulit menurut saya. Ini lebih mudah sekali. Itu untuk penjelasan tentang KRS ya. Mohon untuk selalu berkoordinasi dengan pembimbing akademik. Oke, kemudian pembimbing akademik ini kewajibannya sekali lagi saya tegaskan itu berkaitan dengan akademik ya. Kalau masalah pribadi yang lain-lain itu urusan masing-masing. Jadi yang bisa dilayani tentunya berkaitan dengan perkuliahan, praktikum, kemudian kegiatan program kegiatan mahasiswa juga, cuti. Pokoknya nanti akan lebih detail ketika nanti sering komunikasi ya, seperti itu. Oke, karena kita keterbatasan waktu, saya langsung di e-learning. Nah, e-learning ini apa sih? Ini mungkin menjadi pertanyaan juga bagi mahasiswa baru ya. E-learning itu merupakan ini ya, metode pembelajaran. Kita tahu bahwasanya pandemi saat ini tentunya banyak aktivitas perkuliahan yang dilakukan secara daring. Nah, Universitas PGRI sendiri itu menyiapkan metode pembelajaran e-learning yang bisa mahasiswa akses. Di sini nanti akan saya jelaskan langkah-langkahnya untuk bisa mengakses e-learning. Jadi di dalam e-learning itu berisi semua mata kuliah di program studi yang akan bisa kalian akses, mulai dari mungkin video pembelajaran yang bisa memudahkan kalian untuk belajar seperti itu. Nah, lalu kemudian bagaimana langkah-langkahnya? Di sini dimulai dari websitenya. Mohon dicatat ya, diingat. Ini http://elearning.upy.ac.id, nanti akan muncul tahapan kedua, e-learning Universitas PGRI Yogyakarta. Semua yang saya lingkari merah ini merupakan petunjuk untuk kemudian melakukan langkah-langkah mengakses e-learning. Lalu kemudian di tahapan kedua setelah kita klik
Learning UPY nanti akan muncul langkah ketiga. Tampilannya seperti ini. Nah, di sini ada tulisan pojok paling kanan atas, itu di sini tertulis login. Kalian tinggal klik login, lalu kemudian setelah melakukan login akan muncul tampilan halaman seperti ini. Di sini akan diminta nama pengguna. Nama pengguna kemudian disertai dengan password. Nah, nama pengguna ini diisikan NPM kalian, kemudian passwordnya juga berisi NPM. Jadi semua sudah punya NPM dan juga sudah bisa masuk di e-learning. Setelah itu nanti di sini saya tegaskan kembali bahwa NPM yang saya jadikan contoh ya, contoh itu NPM-nya Umi, Mbak Umi ya, mohon maaf saya pakai identitasnya di sini. Mbak Umi NPM-nya dimasukkan, kemudian nanti akan muncul tampilan seperti ini di beranda e-learning. Jadi nama depan itu Umi Latvia ya. Nanti tampilannya seperti ini. Ini masih kosong, belum ada course yang diambil, belum ada. Nah, bagaimana kemudian supaya bisa memasukkan semua jenis mata kuliah yang diprogram itu masuk ke sheet home. Jadi setelah muncul halaman seperti ini lanjut ke sheet home yang sudah saya lingkari merah. Oke, sheet home nanti setelah kita klik sheet home ini nanti akan muncul halaman seperti ini. Nah, di sini ada pencarian ya, search. Di sini kalian tinggal menuliskan nama mata kuliahnya. Nanti bisa koordinasi dengan dosen pengampu. Misalnya mungkin untuk pencariannya itu dosennya menyingkat nama mata kuliahnya itu juga harus dikonfirmasi karena itu akan mempengaruhi tampilan hasil dari mata kuliah. Nah, di sini sebagai contoh saja simulasi biologi sel untuk mata kuliah saya sendiri, itu nanti kalian masukkan, kemudian kalian juga bisa mendownload petunjuk penggunaan e-learning kalau misalnya kurang jelas penjelasan saya. Di atas ini ya, tepatnya di pencarian. Kemudian setelah memasukkan nama mata kuliah, nanti akan diantarkan di halaman berikutnya seperti pada halaman ini. Nanti akan muncul nama mata kuliah dan dosennya, nama dosennya. Ya, setelah muncul itu nanti kalian klik mata kuliahnya. Cukup mengklik mata kuliahnya maka nanti akan muncul kata kunci. Nah, kata kunci ini yang nanti akan kalian masukkan dan itu diperoleh dari dosen yang mengampu mata kuliah tersebut. Biasanya masing-masing mata kuliah itu ada koordinator ya. Koordinator itu yang sudah saya ceritakan juga sekilas kemarin, itu yang nanti akan berkoordinasi dengan dosennya yang akan meminta PIN dari mata kuliah, kata kunci, kemudian perubahan jadwal dan lain-lain. Itu diminta di dosen pengampunya melalui koordinator. Setelah nanti enrollment key-nya dimasukkan atau kata kuncinya dimasukkan, untuk biologi sel itu biosel 2021 nanti akan diantar ke halaman berikutnya yaitu dashboard ya. Nanti akan muncul seperti ini nama mata kuliahnya, kemudian ada kontrak kuliah. Di sini sudah ada beberapa pertemuan ya yang bisa kalian lihat sekilas. Jadi isinya itu seperti ini, kuliah pertama, kuliah kedua yang isinya mata kuliah maupun video pembelajaran. Kalau sudah muncul seperti ini berarti adik-adik sudah berhasil melakukan akses mata kuliah di e-learning tersebut. Sehingga sewaktu-waktu ketika mungkin logout keluar, nanti masuk kembali itu akan langsung muncul mata kuliah yang sudah diambil seperti itu ya. Oke, untuk memastikannya lagi, kalau misalnya masih ragu nih, apakah sudah masuk nggak ya mata kuliah yang sudah saya akses tadi, itu bisa langsung di dashboard. Setelah mengklik dashboard, nanti akan tampilannya seperti ini. Tampilan awal tadi yang semula kosong, itu sudah berisi mata kuliah. Ya, biologi sel. Sangat mudah sekali tentunya. Jadi seperti itu. Nanti kalau misalnya masih belum paham, terus kemudian masih ada gangguan jaringan sehingga sulit memahami, saya akan bagikan PPT-nya. Di sini sudah ada langkah-langkah yang cukup jelas. Sekali lagi, kalau ada kendala, jangan curhat sama yang lain, tetapi langsung kepada pembimbing akademik. Baik, itu saja ya untuk penjelasan e-learning. Nah, terakhir untuk slide saya. Ini daftar mata kuliah yang harus kalian program di semester ini. Jadi sudah ada paketnya di sini, tidak boleh lagi ada tawar-menawar di sini, kecuali mungkin sudah masuk semester 3. Nah, di semester 1 ini ada 24
SKS ya, 20 SKS ini terdiri dari KPGRI-an. Nanti ini jadwalnya sudah ada ya, di sini saya tampilkan. Jamnya itu nanti akan diampu oleh Pak Darsono, begitupun juga seterusnya mata kuliah inti yang ada di program studi kita itu nanti akan diampu oleh dosen khusus program studi. Seperti itu. Ya, oke, ini perhatikan kode mata kuliahnya ya. Ingat, tadi saya sudah sampaikan bahwa kode mata kuliah itu mempengaruhi akses KRS kalian. Jadi di sini sudah ada kode mata kuliah. Nanti saya share kembali ke adik-adik mahasiswa. Nah, seperti itu penjelasan learning dan KRS. Kalau misalnya nanti belum paham atau mungkin sinyal kurang bagus, itu bisa kita diskusikan kembali. Oke, kemudian terakhir ya, sedikit menambahkan dari penjelasan Pak Adi tadi. Di awal memang Pak Adi sudah menjelaskan semua visi misi, kemudian prospek kerja. Saya pikir itu sangat membantu adik-adik mahasiswa untuk semangat dalam mengikuti perkuliahan. Karena untuk mencapai visi misi tadi tentu tidak hanya peran dosen ya, tidak hanya peran kami sebagai dosen untuk mencapai itu, tetapi juga kalian sebagai mahasiswa memiliki andil di situ. Saya cuma memberikan masukan, memang saat ini kita masih berjumlah sedikit ya, karena kita baru berdiri dan tiba-tiba COVID, jadi sangat mempengaruhi mahasiswa kita yang mendaftar di Universitas PGRI Yogyakarta seperti itu. Jadi mari kita bersama-sama menjalin hubungan yang baik, kemudian ikuti perkuliahan dengan baik. Kemudian nanti juga ada batasan-batasan tertentu ya untuk bisa kalian pelajari dalam semua proses perkuliahan. Oke, terakhir untuk saya ada tips sedikit ya dari saya sebagai pembimbing akademik. 3 kunci sukses ya menurut versi saya di sini. Yang pertama ya, kunci yang pertama itu spiritual. Jadi kenapa yang pertama itu? Karena saya merasa bahwa ketika kita melibatkan Tuhan dalam setiap aktivitas kita, insya Allah akan diberikan kemudahan dan tentunya akan mendapat keberkahan. Karena kalian bisa lolos di program studi teknologi hasil pertanian ini, tentu itu sudah atas izin Allah, sehingga semoga Tuhan nanti bisa menyediakan masa depan yang lebih baik. Seperti itu ya, jadi jangan pesimis, intinya gitu. Kemudian yang kedua, kunci pengetahuan itu tentunya kalian pasti akan dapatkan selama proses perkuliahan, tidak hanya materi tentunya. Tadi dari semua fasilitas praktikum yang sudah dijelaskan Pak Adi tadi itu akan kalian gunakan untuk menunjang keterampilan soft skill kalian ketika masuk di dunia kerja, entah itu industri maupun instansi yang lainnya. Kemudian yang terakhir itu soft skill. Jadi di sini soft skill itu yang mungkin bisa kalian dapatkan tidak hanya di bangku kuliah ya, tetapi di organisasi tentunya. Saya sebagai pembina kegiatan mahasiswa itu membina kegiatan organisasi HMP ya, Himpunan Mahasiswa Program Studi, yang diketuai oleh Ihsan Satya tadi yang di awal memberikan sambutan. Itu yang nanti akan kita jadikan alat atau media untuk bisa mempromosikan program studi kita ke depannya. Kita akan menata kembali program-program yang seharusnya untuk dilakukan oleh organisasi program studi kita. Kemudian itu cakupannya internal ya, eksternal juga ada juga untuk meningkatkan soft skill kalian. Itu organisasi eksternal itu Himpunan Mahasiswa Peduli Pangan Indonesia. Kalian punya kesempatan untuk bisa masuk juga di situ. Itu semua wadahnya prodi mahasiswa prodi teknologi hasil pertanian ya. Nanti akan banyak kita bahas di pertemuan-pertemuan berikutnya terkait dengan kegiatan kemahasiswaan gitu ya. Kemarin juga sudah dijelaskan detail dari universitas terkait unit kegiatan mahasiswa, itu juga menjadi peluang besar untuk meningkatkan keterampilan kalian atau soft skill kalian untuk bisa bersosialisasi dengan baik di masyarakat nantinya gitu ya. Saya pikir itu, mohon maaf saya terlalu banyak bicara, saya pikir untuk penjelasan saya terkait e-learning tadi bisa dicermati kembali di PPT. Nanti sekali lagi pesan saya selaku pembimbing akademik itu bertanggung jawab akademik kalian. Jadi tolong selalu koordinasi. Baik, mohon maaf, saya kembalikan kepada Ainul, lebih dan kurangnya. Mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada Pak Arman yang sudah menjelaskan tentang sosialisasi KRS dan e-learning.
Selanjutnya memasuki acara yang keenam, yaitu diskusi. Dipersilakan kepada adik-adik yang ingin menanyakan sesuatu bisa ditanyakan langsung. Nanti kita akan tampung pertanyaannya dan dijawab. Jika adik-adik malu bertanya, nanti tulis di komentar aja, nanti kita akan bacakan. Ya, sambil menunggu ada pertanyaan, mungkin ada tambahan dari Bapak Ibu dosen lain, Bu Lana atau Pak Deka atau Bu Dewi. Terus kemudian ini juga ada beberapa yang sudah pamit dulu karena misalnya Bu Tika harus mengejar transportasi kereta, terus mungkin Mbak Tias dan Mbak Ceris juga sudah di luar jam kerja mereka. Jadi silakan teman-teman, ini mumpung ada forum diskusi yang perlu ditanyakan. Jadi itu tadi sudah kami jelaskan banyak hal, terutama yang paling menarik mungkin tentu saja kampus Merdeka itu ya. Jadi salah satu mahasiswa kita, Mbak Nuril Khairinisa kemarin lolos KMMI. KMMI itu adalah program kampus Merdeka dari kementerian. Jadi nanti semester ini Mbak Nuril ini ikut kuliah online di ITB, Institut Teknologi Bandung, tentang bisnis. Jadi itu juga kami perbolehkan karena ini memang dari kementerian. Terus kemudian kalau di lingkungan kegiatan akademik, kalau saya nggak salah dapat info kemarin Mbak Kintan jadi calon ketua BEM fakultas. Jadi nanti teman-teman kalau misal ada yang ingin ditanyakan tentang kegiatan mahasiswaan, minat bakat, bisa ke Mbak Kintan, bisa ke Mas Ihsan kalau saya nggak salah dengar juga ikut pencak silat atau karate seperti itu. Itu silakan, ada yang ingin ditanyakan. Ini dari panitia juga ada presensi ya, link presensi. Jadi silakan bisa diisi mungkin teman-teman. Oke, ini sudah ada pertanyaan ya. Ini mohon maaf saya ambil alih ya. Ini pertanyaannya seputar KRS. Jadi atas nama Martinus Dosa ini menanyakan apakah dalam pengisian KRS itu untuk pengambilan SKS di semester pertama ditentukan oleh prodi apa dari mahasiswa sendiri. Jadi untuk jawaban dari pertanyaannya yang pertama itu jumlah SKS dari KRS yang sudah diprogram ya itu ditentukan oleh prodi. Dan bahkan universitas juga sudah menetapkan ya total SKS yang boleh diambil mahasiswa baru di semester awal itu 20 SKS. Kecuali sudah memasuki semester 3 dan itu ditunjang dengan indeks prestasi yang bagus atau nilai IP yang baik, misalnya 3,0 sebagai standar, itu boleh mengambil lebih dari 20 SKS, maksimal 24 SKS. Jadi mungkin semula 7 mata kuliah dari total 20 SKS itu bisa bertambah 2 mata kuliah yang bisa selain mempercepat kelulusan juga bisa menambah keilmuan yang baru gitu ya. Tapi itu syaratnya harus IP 3,0 seperti itu ya. Jadi untuk semester 1 dan semester 2 itu ditentukan oleh prodi.
Semoga terjawab ya. Ini ada lagi pertanyaan dari Remigius. Monggo Pak Adi. Oke, suara saya terdengar jelas ya. Jadi menambahkan Pak Arman tadi, untuk semester 1-2 itu istilahnya paket. Jadi prodi sudah menentukan dan universitas juga sudah menentukan. Jadi SKS-nya segitu, mata kuliahnya itu. Jadi teman-teman memang semester 1 dan 2 itu paket. Tapi adik-adik itu nanti ngeklik sendiri. Jadi login sendiri di sistem akademik, nanti diklik sendiri mata kuliahnya satu-satu. Makanya ini tetap sebenarnya ada kemungkinan salah juga, karena tahun lalu ada juga mahasiswa yang milih dua agama, satu milih agama Islam, satu milih agama Hindu gitu. Jadi ya karena salah ngeklik itu, makanya itu yang harus diperhatikan, adik-adik harus selalu konsultasi dengan pembimbing akademik, yang mana di sini adalah Pak Arman, pembimbing akademik angkatan 2021. Kemudian tentang berkuliah dengan ruang laboratorium, jadi setiap semester ada perkuliahan yang pada praktikumnya. Jadi adik-adik nanti misalnya di semester 1 ini ada, kalau saya nggak salah ada 3 praktikum. Ada 1 praktikum kimia dasar, 2 praktikum biologi, terus kemudian 1 praktikum apa lagi Pak? Satu lagi Pak. Kimia dasar, biologi, terus satu lagi. Kimia dasar. Oh ya, jadi praktikumnya 2 kalau nggak salah. Jadi ada praktikum kimia dasar, ada praktikum biologi sel. Jadi ada 2 mata kuliah yang praktikum saja. Nanti di semester 2 ada lagi mata kuliah yang ada praktikumnya lagi. Jadi nggak semuanya mata kuliah ada praktikumnya. Dan biasanya praktikum pun waktunya insidental, artinya misalkan itu hanya di 1 minggu, full dalam 1 minggu itu 7 hari praktikum. Dalam 1 semester, 1 makul kayak gitu misalnya, 1 minggu full praktikum. Nanti dengan mata kuliah lain 1 minggu lagi. Gitu. Jadi nggak akan selama 6 bulan 1 semester adik-adik di laboratorium terus itu, ya nggak juga. Karena istilahnya praktikum 1 SKS biasanya insidental seperti itu. Itu nanti yang akan berat adalah saat membuat laporan. Jadi ada istilahnya laporan praktikum. Nanti adik-adik membuat 1 laporan praktikum yang isinya tebal, ada aturannya, referensi, terus kemudian membahas hasil percobaan dan seterusnya. Oke, terus kemudian satu lagi pertanyaan tentang kuliah menggunakan laptop, tidak juga ini. Nanti kita pertemuannya pun pertemuan online ya. Jadi teman-teman beberapa yang di Jogja biasanya kami bisa offline juga, dan beberapa yang di luar Jogja tentu saya tetap online. Jadi dan itu pun selama 6 bulan ini, kalau benar-benar offline biasanya kan 15 pertemuan, 16 pertemuan. Tapi karena masih dalam pandemi, kita mungkin hanya akan menjalani sekitar 6-8 pertemuan tatap muka online atau offline. Biasanya yang sudah di Jogja itu kami, dan yang praktikum itu biasanya yang di Jogja, adik-adik yang di Jogja, praktikum nanti di video, nanti dikirimkan ke adik-adik yang di luar Jogja. Jadi tidak harus pakai laptop juga, biasanya kalau online ya pakai Google Meet atau pakai Zoom, pakai HP aja kan tetap bisa. Tapi teman-teman tetap mendengarkan kuliah, tetap mencatat, tetap fokus, dan tetap bertanya. Jadi kita tahu adik-adik itu sebenarnya paham apa tidak dengan materi yang kami sampaikan. Begitu, Mbak Ainun, ada lagi yang ditanyakan mungkin? Mungkin ada yang ingin bertanya lagi? Ini mahasiswa lama angkatan 2019-2020 juga boleh tanya loh, bukan cuma mahasiswa baru aja. Silakan, nggak apa-apa. Kalau sudah nggak ada lagi, mungkin
bisa ditutup. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan terkait perkuliahan juga bisa melalui PA masing-masing, PA masing-masing. Ya, jadi mungkin nambahkan sedikit. Jadi setelah ini adik-adik mahasiswa baru akan dimasukkan ke grup seluruh angkatan ya. Jadi ada satu lagi grup seluruh angkatan mahasiswa THP dari angkatan 2019 sampai 2021, ini yang terbaru. Nanti di situ bisa banyak berkonsultasi atau tanya-tanya dengan kakak-kakak dan lain-lain, dan info-info yang lain biasanya dosen-dosen juga akan share di situ, misal ada peluang beasiswa atau peluang lomba dan seterusnya. Begitu Mbak Ainun, silakan saya serahkan ke Mbak Ainun lagi. Pak. Berhubung waktunya udah hampir selesai, mungkin kita sudah memasuki acara yang terakhir, yaitu penutupan. Saya selaku MC pembawa acara mohon undur diri apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu, serta para adik-adik dan teman-teman sekalian. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Apakah kuliah setiap hari? Wabillahi taufiq wal hidayah. Tergantung dari mata kuliah yang kita program ya. Tadi kan sekilas saya sudah menampilkan mata kuliah dan jadwalnya. Mungkin bisa jadi dalam satu semester semua mata kuliah yang kita sudah ambil, yang sudah kita lakukan KRS itu hanya 3 hari, Senin, Selasa, Rabu. Itu bisa saja. Tapi ada juga yang full 5 hari, Senin sampai Jumat ikut kuliah, karena memang itu pengaruh dari mata kuliah yang diprogram. Jadi nanti setiap pengambilan mata kuliah itu program studi sudah menyiapkan jadwalnya, sudah menyiapkan semua informasi detail terkait itu. Jadi jangan khawatir, nggak tiap hari. Kalaupun tiap hari paling ya 2 jam, 3 jam, ya nggak full. Kemudian untuk praktikum itu biasanya itu mulai masuk ketika sudah mau akan dilakukan praktikum. Kalau belum itu biasanya tidak perlu ada pertemuan itu untuk praktikum ya, kecuali mata kuliah yang teori itu wajib setiap jadwal yang sudah ditentukan. Kalau praktikum fleksibel sesuai dengan dosen pengampunya kapan dijadwalkan dan berapa percobaannya atau apa saja yang dipraktikumkan ya, seperti itu. Untuk detailnya itu pasti kalian akan dapatkan ketika nanti sudah masuk perkuliahan ya, karena ada kontrak kuliah yang dibahas, di situ juga akan dibahas praktikumnya seperti apa. Oke, semoga bisa terjawab ya. Monggo kalau ada yang bertanya lagi, angkatan baru ataupun yang lama. Jadi sekilas informasi ya untuk angkatan 2020, ini untuk masa baru angkatan 2020 itu saat ini 8 orang ya, 7 orang, kemudian di 2019 itu kita 3 dan yang masih bertahan 1 atas nama Kintan Nuriantini. Nah, nanti dia sudah akan memasuki magang nanti, magang industri. Jadi ilmu-ilmu yang sudah didapatkan di perkuliahan itu akan dipraktekkan di magang nanti, diaplikasikan seperti itu ya. Jadi tolong sekali lagi masa baru untuk serius mengikuti perkuliahan, praktikum, karena itu akan menunjang ketika nanti masuk di tahapan magang dan KKN ya, kuliah kerja nyata. Itu mungkin kalian sudah sering dengar juga, bahkan banyak mahasiswa yang masuk di daerah-daerah itu untuk melakukan program kemasyarakatan seperti itu. Saya pikir kalau misalnya masih ada pertanyaan lagi boleh diajukan atau langsung aja on cam kameranya. Gary, mana? Gary tadi sempat bertanya terkait ini ya, untuk PIN. Jadi kalau misalnya hari ini belum ada PIN-nya, itu hari Senin nanti tetap mengikuti perkuliahan, tidak usah khawatir, sedang dalam proses
ini proses pengurusan, jadi tetap akan keluar PIN-nya. Oke, seperti itu ya. Nah, mungkin sebelum ditutup, hampir kelupaan ya. Untuk ketua angkatan, saya sudah ngobrol sedikit di grup. Untuk ketua angkatan, semalam sudah menyepakati Umi Lutfia yang akan menjadi ketua angkatan. Mungkin tidak perlu lagi voting di sini. Itu semua sudah sepakat, sudah akur. Intinya jaga solidaritas kalian. Tinggal tugas Umi itu memilih koordinator mata kuliah ya. Itu sudah, iya. Silakan kalau mau pilih silakan, pokoknya intinya dari semua mata kuliah itu ada koordinator mata kuliah, nggak mungkin kan Umi Lutfia yang menghandle semuanya. Jadi nanti bisa diskusi sama teman-temannya siapa yang mau jadi koordinator mata kuliah ini, siapa yang mau jadi koordinator mata kuliah B, C dan seterusnya. Gitu ya, saya pikir udah cukup. Ya, jadi keperluan koordinator mata kuliah itu sebenarnya untuk menghubungi dosen ya. Karena nanti misalnya kayak tadi ada mata kuliah matematika dasar yang semester 1 itu dosennya kan bukan dari prodi kita, bukan dari prodi THP. Jadi nanti koordinator mata kuliah itu yang menghubungi ibu dosen yang dari prodi pendidikan matematika dari FKIP gitu. Jadi nanti ada pembatalan kuliah dan lain-lain nanti yang berhubungan adalah koordinator mata kuliah tadi. Jadi ada 3 mata kuliah di semester 1 ini ya, matematika dasar, fisika dasar, dan ke-PGRI-an itu yang dosennya dari luar prodi THP. Nanti tadi sekilas sudah ditunjukkan dengan Mbak Arman, matematika itu dengan Bu Palupi, terus kemudian ke-PGRI-an dengan Pak Darsono. Kalau nggak salah nanti ke-PGRI-an kalian akan kuliah bareng dengan mahasiswa agroteknologi ya, mungkin satu kelas. Terus kemudian fisika dasar dengan Pak Danang. Jadi nanti kami akan berikan kontaknya ke koordinator mata kuliah, nanti kalian yang menghubungi mereka. Jadi kuliah apa enggak dan seterusnya. Karena mungkin enggak setiap minggu kuliah. Jadi mungkin minggu ini ada kuliah A, minggu depan kuliah A libur, minggu depannya lagi kuliah A lagi dan seterusnya. Karena masih pandemi seperti ini. Oke, seperti itu Mbak Ainun. Saya serahkan kembali ke Mbak Ainun. Silakan untuk dipandu acaranya. Baik, terima kasih untuk adik-adik tadi yang sudah bertanya dan terima kasih untuk Bapak Ibu dosen yang sudah menjawab pertanyaannya. Baik, selanjutnya memasuki acara yang terakhir yaitu penutupan. Saya selaku MC pembawa acara mohon undur diri apabila ada tutur kata yang kurang dikenan di hati Bapak Ibu serta para adik-adik dan temanku sekalian. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah waridoi wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dulu ya, sampai jumpa nanti di perkuliahan.